Ini adalah namanya rambak. Rambak ini gue nggak tahu ini apa. Tapi menurut gue kerupuk, tapi katanya bukan kerupuk, namanya rambak. Cuman gue nggak pernah googling apa. Kita coy. Hai. Temen TK, Bo. Temen dari TK. Dulu kecil nggak segede gini. Tiba-tiba membesar begini gimana ya? Gue juga nggak ngerti. Kenapa bisa membesar? Makan apa di Bandung? Terakhir Kan pas di Bandung kita tuh udah gede pas banget. kita terakhir tahun 2000-an itu belum gede kita. Udah gede, iya maksud gue kenapa lu bisa sebesar itu? Kurni aja nggak sebesar elu. Ada Kurnia mah kayaknya kelainan gen. Kurni kan emang kurus aja begitu modelannya. Oh, pas gue di Bandung itu kan gue ketemunya Sampai. sama Kurni. Sampai habis ininya. Nah, Kuahnya. iya, jadi itu menyemek lodoh. Kita ini teman dari TK, SD satu beca ke sekolah. Kita tuh dulu Sama Runi. sebenarnya TK SD di 03 ya? SD 09. Oh iya 09, sekarang jadi 03 namanya. Oh gitu. Tapi kan lu bukannya sempat di 12 juga? Sempat pas Kita udah kelas pindah 6. kan ya? Enggak, lu kan dari 09 pindah ke 15 dulu. Kok nggak ada 15, 12? Apa yang deket danau itu loh? Itu Emang pindah ke situ ya? iya, dari situ baru pada pindah ke 20. Ke 20? 12? Depul. Kan dulunya kan 20, terus aja sekarang jadi 12. Oh itu dulu namanya SD 20. Oh, jadi kita 3 kali pindah SD? Gue sih cuma 2 kali, gue dari 09. Jadi di sana sampai kelas 5, mau naik kelas 6 karena bokap gue ngebaca, dulu kan rayon kan. Kalau 09 itu nanti rayonnya ke SMP yang di Blok A. Nah bokap gue kalau SD 20 rayonnya ke 221. Jadi gue dipindahin ke 20. SD 12 sekarang ya. Perasaan gue ingetnya dulu kita di 9, terus kita pada pindah semua tuh ke 12. Enggak. Waktu itu kan di anak komplek kan terpecah. Satu di sebagian di 09, sebagian di 15. Tahu nggak lu 15 yang lapangan toh? Iya, kan yang 09 lurus lagi, Iya, ke nanti kiri itu ke kan. Pasar Unyil itu belok ke kiri. Iya, yang di lapangan itu ada gereja gede itu kan. Mungkin Kok pernah di situ gue ya? Udah malah lupa. kok hafalan gua ya. Tapi gue inget kita pernah persami di situ. Nah, itu- Sabtu Minggu Nah itu di SD 12. no di yang di dekat lapangan apa namanya? 15. Yang dekat gereja itu, yang lapangan belok kiri tadi lo bilang. Iya gitu. Gua ingatnya pernah ini di SD. Enggak, gue ingetnya pernah kita persami di Pramuka situ, kan? karena itu udah ada tante gue, ada bokap jadi guru. Nah dulu tuh pertama kali persami tuh gue di situ. Gue ingetnya sih gitu ya. Nah kalau 09 kita kan dulu jalan kaki ya dari DKI ke 09 itu. Gue inget tuh Bukan temen dong. kita. Kalau kan 09 kita naik beca. Bertiga sama Runi. Oh iya, tapi pulangnya kayaknya gue sering jalan kaki deh. Ya pulangnya masing-masing. Nah, terus apa namanya, gue inget tuh temen kita si Ali, Retno, Tuh. Erwin. Gue ketemu Ali tuh di mana ya, di Facebook, dia di Semarang sekarang. Gue bertanya-tanya lu kemana ya anak-anak teman-teman SD 09. Soalnya Yang gue temenan cuma Retno doang. ada Retno, Ada. gue malah mau dong. Ntar gue lihat di Facebook. Oh di Facebook ya. Si Ali itu ternyata anak libel. Anjing. Iya, jadi makanya dia banyak sama Wiwin juga kan, sama Ayu, sama Siti gitu. Nah mereka tuh malah nggak notice gue dulu se-SD sama si Ali. Oh iya? Karena kan, ntar dulu, seinget gue Siti tuh gue ketemu di 12. Terus Ya, betul. Yuli SD kan kita ketemu di 20. SMP. Oh iya. Lu mah inget tuh 12. 12 tuh justru setelah kita keluar loh. Iya. Iya. Ganti nama jadi SD 12. Terus sama-sama masuk SMP 221.
Nah, lu kan Cuma nggak beda ada, kan? beda ini gue pagi lu siang. Dapat kelasnya siang. Lu B kan? Ini gue bareng siapa namanya ya? Di situ nggak terlalu kontakan lah ya karena beda waktu. Nggak bareng berangkat lagi. Tapi kan lu habis itu pindah kan? Nggak, maksud gue nggak sampai Ya, selesai naik kan? kelas 2 gue pindah Ke Palembang ya? ke Palembang. Palembang Kota Bari. Bersih aman rapi indah. Tapi lu bener orang Palembang apa enggak sih sebenarnya? Enggak, dinas. Oh, jadi lu asli mana bokap nyokap? Gue asli Indonesia. Asik. Ini jawaban yang kesannya ngelucu, tapi kenyataannya emang gue asli Indonesia. Soalnya gini, kalau misalkan lu kan bisa mengklaim, gue orang Pagar Alam kayak gitu ya. Ada kampungnya gitu. Kalau Itu gue, kan orang tua. iya maksudnya, kalau gue kan dari kakek gue juga udah campuran. Campuran apa? Maksudnya dari bokap gue tuh udah campuran. Bapaknya dia orang Sulawesi, ibunya orang Riau. Sulawesi, oke. Orang Riau, jadi bokap gue tuh udah darah campuran. Cuman bokap gue masih kental Sulawesinya. Sulawesi Karena tinggal di sana, Sulawesi di di? Wajo. Wajo itu daerah mana ya? Dari Sulawesi. Ibu kotanya apa? Sulawesi berapa? Gue nggak tahu, gue nggak pernah kesana. Oh, pernah. Nggak pernah. Makanya gue bilang, gue mah orang Indonesia aja deh. Kalau nyokap dari aslinya? Kalau nyokap, dia mengklaim orang Sunda. Cuman dia sendiri nggak benar-benar Sunda. Leluhurnya orang Timur Tengah. Oh iya, kayak bokap. Terus? Orang Timur Tengah. Jadi kalau kakek gue bilang, kalau ditarik ini apa silsilah, gue berujung ke Sunan Gunung Jati. Ya sama berarti, bener. Karena di Sunda itu Cirebon toh. Nah, jadi kan anggaplah berarti kan gue udah nggak jelas nih ya. Terusnya dari nyokap gue udah campur, ketemu bokap gue di Jakarta. Mereka nikah, lah gue lahir di Jakarta. Tapi ya, the things ya, kalau gue belajar dari apa namanya, tarekat di Sufi itu ya, gue baca-baca kitabnya itu adalah sebenarnya kita itu asli itu karena darah. Memang benar, artinya sebenarnya Indonesia, cuma kan campuran darah itu kan ada, ya itu kalau misalnya gue lahir di Jakarta, it doesn't mean gue orang Jakarta, gue tetap orang darah Sumatera Selatan gitu. Masalah bagi gue, kalau gue mengklaim gue orang Sulawesi, gue nggak pernah ke sana. Gue Ya, itu kan bahasan bokap gitu kan. cuman sepotong dua potong lah gitu. Bahasa yang gue tahu. Jadinya gue malu gitu mengklaim gue sebagai orang Sulawesi. Lu inget Iqbal nggak sih? Iqbal Ingat, tuh Pak. kalau nggak salah Sulawesi ya? Ya. Oh, kan? Dan Makassar Iqbal. gitu. Andi. Andi Iqbal. Itu kan marganya dia. Kalau gue Daeng. Daeng tuh berarti sebenarnya kayak Oto loh. Oto tuh Daeng. Otto Van Bismarck. Iya, Oto juga Tenarun itu. Ivan. Itu dia Daeng. Siapa nama bapaknya teh? Yang rumahnya di taman kan, Otto kan? Sebelahnya Bendi. Iya, yang itu kan. Yang pojokan hook itu. Almarhum Oto. Nah terus saat gue di Palembang, kalau gue lagi liburan, gue mampir ke rumah Celita. Main. Bohong banget. Ada berapa kali. Oh, kalau di Palembang. Di Jakarta, Di ke rumah lu. Sunter, iya, Ke kalau ke Sunter. rumah Sunter iya. Kalau di Palembang sih enggak. Kalau lagi ke Jakarta. Mm-mm. Nah, Ya kan begitu ceritanya. Nah ini kan banyak gap yang gue nggak tahu lu ya, maksudnya apa yang terjadi dengan hidup lu? ya soalnya gue kan gue Ini jadi- kuliah, iya gue kuliah udah nggak tinggal sama orang tua. Gue tinggal sendiri. Lu SMA-nya Depul? 80? Iya, SMA 80, terus gue kuliah di UI. Nah dari sejak kuliah itu gue tinggal sendiri memang di Setiabudi, karena kan kerjaan gue, kantor gue di Kuningan. Nah, gue tuh sering hilang karena gue dulu sering kerja di luar. Jadi tuh gue ya pernah kerja di Cimin, di Sydney gitu. Jadi emang agak lama-lama sih gue emang dulu banyak entah kerja entah traveling gitu. Jadi yang
kalau lagi gue cuti ataupun lagi kerja, jadi ya nggak waktunya panjang gitu, makanya gue sering nggak eksis ya, nggak eksis. Jadi anak-anak emang nggak tahu gue ada di mana gitu. Dan gue juga nggak pernah laporan juga ya gue di mana. Pokoknya yang gue ingat adalah tiba-tiba waktu pas zaman masih kuliah. Lo kuliah di mana sih? STBA Bandung. Oh iya di Bandung ya. Itu zaman reformasi tuh. Iya. Kan pokoknya kita semua lagi pada demo. Yang gue ingat adalah tiba-tiba Siti nelfon mau nikah. Terus akhirnya gue pulang ke DKI. Terus gue bilang sama anak-anak, lo gimana sih orang lagi demo lo malah kawin? Udah nggak kuat. Gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti. Oh itu kan. Iya, tapi maksud gue ya momennya gimana sih? Ini orang lagi ya nggak tahu ya. Gue merasa mungkin karena kita kuliah tuh emang lagi cari jati diri. Terus apalagi kan gue di UI ya, di sastra, dimana orang-orang yang idealis semuanya isinya istilahnya semuanya begitulah. Jadi kan kayak nggak mikirin apa ya, personal life gitu, maksudnya ini negara nih kayak gini gitu. Maksud, kawin kayak apa sih gitu. Ya saat itu belum kepikiran lah ya, umur-umur segitu kan berarti kan Ya, gue sih kita emang, baru 20-an. iya kalau gue tuh memang nggak pernah yang namanya mau nikah ya, karena buat gue adalah lo, Nggak pernah mau nikah. maksud gue gini loh, ketika lo, maksudnya gue gini, lo sekolah SMA terus lo kuliah kan istilahnya udah yang long term ya, terus kan istilahnya expenses orang tua lo tuh udah banyak banget gitu. Terus kalau misalnya lo end up terus tiba-tiba balas kuliah terus nikah, kayak gue ngerasa sih kalau buat gue ya sayang ilmunya gitu loh ya. Banyak ilmu yang gue dapet selama gue kuliah nggak gue implementasi ke banyak hal gitu. Emang mimpi gue dulu tuh emang tinggi banget dan gue emang pengen kemana-mana gitu. Jadi buat gue kayak itu gue geser gitu loh. Makanya gue sering diomelin nyokap, enak kenapa nggak mau kawin deh. Karena buat gue kayak apa aja sih, kayak ribet banget. Lo kebayang ya kalau misalnya kalau lo mesti nikah, kan namanya perempuan lo pasti hamil dong. Iya. Ketika lo hamil, lo punya anak, lo bisa fokus sama kerjaan? Oh jadi lo Enggak. wanita karir ya? Lah ya iya dong, maksud gue gue bukan sebenarnya bukan karir ya, gue cuma kayak gue merasa tuh dari dulu adalah gue harus mesti selesai dulu dengan diri gue, semua cita-cita gue tercapai, nanti akan ada waktunya ketika oke, gue udah selesai, semua yang gue impin udah dapet semuanya, oke sekarang gue buat keluarga gitu loh. Jadi gue memang dari dulu tuh memang selalu seperti itu, jadi gue memang nggak pernah kepikiran untuk nikah early ya gitu, bukannya gue apatis atau gimana enggak. Ya kalau kasus si Siti kan darurat militer itu. Gue appreciate sih dengan orang-orang yang emang maunya menikah berkeluarga, gue appreciate gitu, itu keputusan mereka. Tapi kalau gue lebih seneng ya gue pengen kemana-mana aja dulu, keliling gitu, keliling dunia, yang emang gue pergi ke negara yang orang gak ada yang kenal gue tinggal sendirian, gue bisa survive, gue bisa apa. Oh emang kenapa kemana aja gitu, Lid? Pertama gue kerja itu gue pertamanya ke Bangkok, setelah itu gue ke Sydney, terus habis itu kisah tahun berapa? Jangan cepet-cepet dong. ya 2000-an sih ya, 2000-an. Nah terus Setelah beres ini kuliah? ya iya, setelah gue kuliah, setelah wisuda Pak. Jadi utang gue tuh dulu emang wisuda ya udah selesai gitu ya. Jadi semua kerjaan itu udah hak gue. Sebenarnya nyokap dulu juga nggak setuju gue ke advertising gitu, karena dia maunya gue jadi PNS di government, dia pengennya gue jadi sekretaris. Cuman kan memang I'm not like that gitu, gue orang kreatif yang emang pengen bikin sesuatu yang lain ya gitu. Karena pada saat itu memang dunia kreatif iklan tuh memang buat gue gila ya, beyond banget gitu. Kayak ini sesuatu yang nggak pernah gue temuin seumur hidup gue gitu. Emang gue ketemunya tuh di UI, di sastra. Gue ketemu sama dosen namanya Mas Yono, dia orang Solo. Lo kebayang dong ya, maksud gue gini, gue tuh kan dulu di Liga Tari ya. Di Liga Tari iya gue sering ketemu dengan LGBT. Itu biasa, namanya penari ya kan. Jadi kalau di dunia tari ya udah memang begitu. Oh ya lu kan dulu nari ya waktu SD ya? Nari, gue kan terus di UI juga gue nari gitu. Gue ikut Liga Tari UI. Nah tapi begitu gue ngeliat dosen gue yang tiba-tiba, terus zaman itu mau ini kan, milenium kan, terus gitu, ini makhluk apa gitu ya? Apa maksudnya? Apa? Maksudnya buat gue kayak ini nggak ada gitu. Emang dari dulu tuh gue memang seneng sesuatu yang gue anti mainstream lah istilahnya gitu. Kalau ada sesuatu yang beda tuh gue kayak, gue langsung apa ya, passion gue tuh tinggi, gue pengen tahu ini apa gitu. Ternyata dia tuh dulu copywriter
Dan emang itu buat gue, ini copywriter apa ya, nggak ada yang kenal itu copywriter, maksudnya apa kerjaannya apa gitu. Ya nggak ada sekolahannya juga. Copywriter itu istilahnya skill ya, lu pengen apa gitu. Makanya akhirnya gue dulu ngambil majornya lagi ke advertising, gue magang. Terus memang begitu gue magang di JWT tuh kayak wah gila ya lo, istilahnya gue ketemu dengan orang-orang yang smart banget istilahnya, terus anak-anak orang ada banget. JWT itu apa? John Walter Thompson, dia tuh di advertising. Itu masih di Jakarta? Itu dia di Menteng, tapi dia itu dari Amerika, dari luar gitu. Jadi dia tuh memang buka di Jakarta. Zaman dulu tuh memang seperti itu. Ya. Kalau nggak semua advertising agency di luar buka di Jakarta. Jadi buat gue bekerja dengan orang-orang luar itu menarik ya, tantangan ya. Jadi gue tuh pengen apa ya, gue pengen pinter sebenarnya. Selain memang make money-nya juga duitnya bagus dulu ya advertising dibanding media lain gitu ya. Terus gue banyak kenal orang yang bener-bener pinter banget, dan itu gue suka banget walaupun kerjanya memang ya gila-gilaan, dan untungnya memang energi gue memang gede banget ya, jadi gue seneng gitu mempelajari semua yang emang buat gue ya ini apa. Kayak kalau di copywriting itu adalah kan lo menulis itu adalah lo menulis dengan konsep which is dimana lo mesti research apa target marketnya, people-nya, terus sama produk ada brandnya gitu. Lo mesti research semuanya, dan gue melakukan hal itu gitu. Misalnya gini ya, gue lagi mau nge-research sabun colek, gue ke pasar tuh, gue nongkrong gitu, gue duduk, gue merhatiin tuh orang-orangnya, ini orang-orang ngapain aja ya. Jadi gue nyari insight, kenapa orang itu memilih misalnya sabun colek, kan misalnya ada A, B, C, kenapa dia pilih itu, kenapa pilih itu gitu. Jadi emang lo mesti peka dengan sekeliling lo gitu. Terus bisa lo mesti tahu musik, lo mesti tahu buku, lo mesti tahu film. Jadi itu semua referensi ketika lo kan melihat iklan, kayak emang orang nggak ada yang suka iklan ya, tapi lo begitu lo bikin iklan itu sesuatu yang bikin lo memang pinter banget gitu. Dan waktunya memang nggak kayak film tuh kan lo bisa bulanan atau tahunan. Nah, kalau film itu paling ya kalau dulu bulanan lah ya. Untuk syutingnya juga paling lama seminggu, itu juga tergantung berapa iklan yang lo buat gitu kan. Tapi buat gue pada saat itu semua director tuh director luar gitu, dan buat gue kayak sebuah ilmu yang emang nggak akan pernah gue dapat lagi tuh, kalau apalagi sekarang ya di digital orang tinggal pakai HP gitu. Nah pada saat itu semua orang-orang bener yang buat gue orang-orang beyond yang hebat sih. Dan bedanya lagi adalah psikografinya ya. Kalau zaman era kita nih ya, dimana orang-orang smart banget itu dan orang-orang rich banget itu, mereka orang-orangnya down to earth. Beda banget sama sekarang ya, dimana orang-orang yang biasa-biasa aja songongnya setengah mati gitu. Jadi pinter-pinter banget juga enggak gitu. Tapi ya at the end of the day gue merasa sangat beruntung ya. Dulu gue juga ngerasain kayak gitu ya. Ya lo tau lah dulu di UI tuh yang orang ada pasti anak-anak pejabat. Nah kalau di kampus negeri kan kita ngerasain ya, dari anak petani sampai anak pejabat ya kita nongkrong bareng. Jadi nggak ada tuh yang namanya gap-gapan, lo anak orang kaya, lo anak orang miskin, nggak ada, semuanya ngeblend gitu. Beda banget sama sekarang ya. Sekarang orang tuh menilai orang cuma dari bajunya, dari apa yang lo pakai gitu, apa yang lo bawa, mobilnya apa, motornya apa gitu, tas lo apa gitu. Kayak sekarang tuh buat gue nothing ya, social life itu kayak mungkin pengaruh digital juga ya, medsos yang orang jadi kayak lo pengen terlihatan kaya padahal lo nggak kaya gitu. Terus secara otak juga lo nggak ada gitu. Iya sorry tuh saya, gue juga sebenarnya agak miris gitu dengan keadaan sekarang. Kalau zaman dulu tuh gue di lingkungan yang orang-orang istilahnya buat gue smart banget dan orang kaya banget, tapi orangnya sangat-sangat support. Dan ya itu ya, down to earth-nya tuh nggak pernah gue dapet sih di tempat lain. Makanya gue tuh apa ya, betah walaupun kerjanya ya, gue waktu itu 7 hari 7 malam ya istilahnya. Gue kerja ya 6 hari 6 malam, gue tidur gue rapel. Jadi 1 hari aja gue tidur, abis itu gue kerja lagi, dan gue seneng begitu. Jadi buat gue ya itu upgrade buat diri gue udah kemana-mana. Pada akhirnya gue apa ya, mencerna kan ya. Sebenarnya dulu tuh gue lama di Timur Tengah ya, terus bokap gue gak pulang. Gue sebenarnya agak malas pulang karena buat gue sebenarnya dulu memang sangat tidak suka Indonesia, maaf ya. Apa sih maksudnya ini? Tapi tinggalnya di sini, di kampung. Iya makanya. Jadi apa namanya, zamannya reformasi ya kita segitu ininya ya, segitu semangatnya untuk
duluan mungkin kita naif ya, kita pikir kita bisa membuat negara ini Lebih baik. much better ya. Ternyata ketika gue bekerja, dan gue tuh bekerja tuh pas di advertising, gue juga pernah kerja di event IO di dunia malam itu ya. Nah di situ gue melihat istilahnya kerajaan-kerajaan yang dulu kita pikir adalah enemy, tapi ternyata ya semua cuma drama gitu. Cuman drama. Jadi di situ gue kayak bikin, gue sakit hati ya, gue kayak nyesel dulu, gue kayak ngapain gue gitu ya sampai segitunya gitu. Nah di situ gue melihat juga apa namanya kayak terus apa nah ketika lo udah ngerasain kerja di luar ya, apa namanya reward lu tuh juga beda banget ya. Istilahnya lo pekerja kreatif ya di Jakarta, digajinya lo cuma segitu. Begitu lo kerja di luar itu rewardnya gede banget dan fasilitas lo ada gitu, lo dikasih tempat tinggal, lo dikasih kendaraan, lo dikasih apapun lah yang lo butuh gitu ya. Jadi buat gue kayak ya gue bisa jadi diri gue sendiri, dan lo ketika di luar juga apa namanya ya lo bebas aja jadi diri lo, nggak perlu lo apa ya, menurut gue nggak perlu lo basa-basi lah, nggak apa ya, mungkin gue memang udah ini ya, kita tuh udah budaya westernnya gue emang udah kuat banget gitu. Terus waktu bokap minta pulang tuh sebenarnya karena bokap mulai sakit sih. Terus akhirnya ya udah gue balik gitu. Sebenarnya gue nggak pengen balik gitu, gue balik. Nah pas gue balik ya itu gue mulai kena GERD tuh dimana kayak ya emang lo mesti banyak terapi. Terus gue kena pneumonia karena gue syuting di Bantar Gebang gitu ya, jadi saluran pernapasan gitu, paru-paru ke jantung, jadi banyak hal yang pada akhirnya lo sembuh balik ke alam. Nah dulu gue tuh ketemu sama Pak Iskandar Orun tuh, dia tuh ahli organik yang punya Warung Bumi Langit di Jogja di Nagiri. Gue ketemu sama beliau itu untuk Ambil makan dong. ketika gue mempelajari sufi itu kan, jadi gue tuh ada satu momen dimana gue, kalau orang kita bilang obat lah ya, tapi sebenarnya gue mendapatkan momen kayak miracle sih. Jadi gue dimimpin sama buyut gue yang ada di pagar alam itu. Jadi buyut gue bilang kayak pokoknya lu mesti lebih baik. Dan yang sebenarnya yang gue agak waktu itu kaget adalah gue disuruh pakai jilbab. Lo kebayang gak sih gue pakai jilbab kayak ini apa ya gitu. Terus akhirnya gue ngobrol sama nyokap, gue ngobrol sama bokap, ini apa. Terus ternyata bokap gue bilang ya, maksudnya jadi di kampung papa gue itu memang ya namanya, kalau gue dulu melihatnya apa sebuah kepercayaan animisme, dinamisme, tapi ternyata setelah gue belajar tarekat ternyata no, itu adalah tawasul. Jadi salah satu buyut gue tuh ternyata imam tarekat Naqsyabandi Khalidiyah di pagar alam. Nah ketika gue mendapat mimpi dari buyut gue itu, akhirnya gue pulang kampung, gue nge-track tuh semua leluhur gue, ada masjidnya, ada jamaahnya semua, jadi gue pelajarin gitu, bener-bener yang gue lihat, oh ternyata gue memang ada darah itu gitu ya. Makanya tadi gue bilang kan sebenarnya kenapa gue bilang kita asli tuh darah ya dari Oh iya sih masalah gitu. itunya. Cuman gue malu mengklaimnya. Jadi emang bener, emang kita jadinya Indonesia Raya gitu kan. Kayak gitu. Jadi dari situ gue benar-benar, nah pas gue ketemu Pak Is itu gue mempelajari semua tumbuh-tumbuhan gitu ya, dimana ya lo sakit sebenarnya ada obatnya, ya balik ke alam gitu. Makanya di situ tuh gue sebenarnya mulai pengen tinggal di Jogja. Awal-awalnya sebenarnya gitu sih. Itu tahun berapa? 2008. Tapi ya dulu kan bokap nggak bakal kasih. 2009 apa ya? 2009 ya. 2009 lu udah di sini? Udah. Belum. Maksud gue bolak-balik dari Jakarta. Jadi kalau misalnya gue lagi cuti, gue ke Bumi Langit. Gue ya itu di terapi. Jadi tuh nggak sih, bapak tuh dulu semua makanan dan minuman tuh difermentasi. Zaman dulu belum ada infus water, gue udah makan infus water. Jadi makannya tape gitu kan? No, kayak kimchi, tapi nggak pakai cabai. Kol hijau, kol putih itu semua difermentasi gitu semuanya. Jadi kayak kambing dong makan fermentasi ya? Iya, kefir tuh susu yang difermentasi, terus kombucha. Terus gue nggak makan nasi putih, nasinya nasi beras coklat. Jadi semuanya tuh bener-bener yang buat asam lambung gue tuh udah endoskopi, ternyata memang asam lambung gue tuh tinggi karena kerjaan gue gitu.
stres tingkat tinggi. Jadi untuk menetralisir itu memang semuanya sama makan makanan yang fermentasi, justru malah mesti kena acid. Jadi acid ketemu acid tuh jadi plus Nah, gitu. jadi jazz. Jadi acid jazz. Ya gitu deh. Ya gitu. Terus akhirnya lo menikah kan? Gue ngeliat fotonya. Ya ini salah. Ya kan lo tadi bilang nggak mau. Ya kan setelah udah selesai semuanya, ya udah, gue nikah. Cuman sebenarnya gue menikah itu karena ketika gue udah mempelajari Tuhan sih. Jadi ketika gue tobat, gue belajar di Sufi itu adalah belajar mencintai Tuhan. Dimana Sufi itu, di tarekat itu lo mengolah hati. Jadi lo melakukan ibadah karena lo cinta sama Allah. Jadi gue belajar tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, gue ngeliat di foto lo kayak sama kakek-kakek tua, tapi orang Arab gitu ya. Itu di mana? Itu di Cyprus. Di Cyprus. Gue tuh belajar ke sana memang, ke Cyprus. Cyprus tuh antara Istanbul sama Yunani. Jadi di tengah-tengah. Oh, ngapain? Negara sendiri. Jadi memang guru gue di sana, di Cyprus itu, di Lefke, kota Lefke tepatnya. Jadi gue kayak lo nyantri ya, tapi nyantrinya itu lebih kayak di sana tuh kalau Sufi itu lo kesadaran sendiri, lo mau sholat lo sadar sendiri, jadi nggak ada punishment gitu. Apapun yang lo lakukan ibadah di sana, ya itu semua kesadaran lo gitu. Nah pas di sana tuh gue pas bulan Rajab, Sya'ban dan menjelang Ramadan. Nah kalau di Rajab itu, kalau di tarekat itu kita punya namanya suluk. Suluk tuh 40 hari gitu. Jadi dimana lu sama sekali putus dengan dunia, lu nggak pegang handphone, lu bener-bener ibadah aja gitu. Nah terus di Sya'ban tuh juga ada namanya Nisfu Sya'ban ya, dimana ada sholat yang namanya 100 rakaat. Jadi tuh gue memang mempelajari semua itu. Terus dulu gue juga sempet puasa Daud tuh emang lu Selang sehari. yang gue selama setahun apa 3 tahun gitu, apa buat kontrol my emotion. Dulu kan gue orangnya emosi parah gitu ya, jadi di situ gimana caranya agak tone down gitu, dan emang semuanya tuh dengan puasa gitu. Nah, di momen itu berarti pekerjaan lo di advertising udah bubar jalan? Udah nggak ikut? Udah keluar? Kerja, Oh masih? kerja. Jadi gue waktu itu gue akhirnya freelance. Kan lo pesantren kayak gitu-gitu. Iya, gue freelance akhirnya. Jadi maksudnya ketika gue misalnya freelance tahun, nanti gue ada waktu gue jeda cuti ya gue keluar negeri gitu. Kalau enggak gue belajar Tuhan aja gitu, cari semua emang ilmu tarekat itu. Gue ke Istanbul, gue ke Dubai, gue ke Cyprus itu. Pada akhirnya emang gue belajar gitu ke semua yang emang pengen gue tahu. Karena waktu awal-awal gue belajar itu sebenarnya gue nemunya dari internet, ada namanya sufilife.com. Belajar tuh awalnya gitu. Nah ternyata di Jakarta tuh ada majelisnya tuh memang cuma jikiran, karena jikiran itu adalah mengolah hati. Jadi lo bener-bener emang belajar untuk ingat Tuhan terus. Nah caranya ya lo Bukan gitu. karena nyari suami orang Arab. Ngapain? Gila, males banget. Ya maksud gue kalau untuk urusan partner ya, zaman dulu gue juga istilahnya alhamdulillah gue selalu punya partner yang sebenarnya baik gitu ya. Ya lu tau lah mantan gue dulu siapa ya gitu. Dan gue tuh sama dia tuh bukan karena memang kita ada masalah gitu, pisah memang karena emang agamanya nggak ketemu, hidayahnya nggak dapet gitu. Jadi memang ya harus pisah. Tapi sekarang gitu. ngalim orangnya itu. Nah iya, itu kan emang ini ya. Jadi pas gue belajar tarekat itu, kan gue baca semua buku-bukunya. Itu kan jadi gue sama dia tuh lagi masih ini ya, proses. Sebenarnya masih ini, cuman kan gue nggak bisa ya. Cuman kita masih deket lah gitu. Nah itu gue banyak kasih buku-buku Sufi ke dia gitu. Dan ada buku namanya Naqshbandi Sufi yang dia fotokopi. Dan itu akhirnya dia baca gitu. Karena kalau menurut gue ya, dia itu lebih banyak pengetahuan Islamnya dibanding gue zaman itu ya. Emang di momen itu lu udah mencoba jadi alim? No. Belum kan waktu itu? Belum. Memang itu tuh kejadian tuh Kan belum pakai jilbab juga. Belum, gitu. maksudnya 2007. Terus habis itu gue kan ya akhirnya gue pisah sama dia tuh karena gue bilang gue pengen cari Tuhan. Gue bilang kan nggak mungkin, karena kan dulu kan kerjaan kita kan kerjaan nightlife ya, jadi gue nggak mungkin bawa dia gitu. Makanya akhirnya gue jalan sendiri. Tapi sepanjang gue berjalan mencari Tuhan itu ya masih ditemenin kemana gitu.
dia tuh dulu juga maksud gue emang non muslim kan, tapi maksudnya kalau gue puasa kalau apa dia support gitu semuanya, nggak pernah yang gue tuh sama dia sama-sama belajar sebenarnya ya. Gue mempelajari Katolik dengan baik dengan dalam, dia juga mempelajari Islam, malah menurut gue jauh lebih tahu pengetahuan Islamnya dibanding gue pada saat itu. Makanya ketika gue belajar sufi dia pengen tahu, akhirnya setiap buku yang gue ada ya kita baca gitu, baca maksudnya gue ada buku ini sampai dia pengen fotokopi itu buku-buku, karena memang itu buku semua dari luar sih. Dan ya itu ya untungnya kalau senang baca buku istilahnya ya lo akan tahu gitu. Dan ketika gue setelah baca buku itu makanya gue mau konfirmasi, gue pengen tahu beneran ini bener nggak sih kejadiannya di sana gitu. Makanya gue berangkat tuh ke Timur Tengah, gue pengen tahu aja sih apa sih bener nggak sih kayak gimana. Ya alhamdulillah ya, maksudnya tuh rezekinya ada. Sampai gue ke Mekah apa gue pelajarin sih semuanya, gue cari itu ya alhamdulillah Tuhan kasih itu gitu. Dan kalau menurut kitab sufi memang gue bisa begitu karena leluhur gue gitu, jadi ada jalurnya. Makanya akhirnya lo bisa balik ke sana gitu. Jadi sebenarnya jadi di masa itu tuh gue tuh juga mengalami dimana gue tuh ternyata peka orangnya, jadi indera gue tuh sensitif ya dari 9 indera. Dan pada saat sebelum gue tobat itu gue banyak bertemu dengan teman, tiba-tiba gue tuh ada circle itu anak-anak indigo semua. Jangan gue juga sebenarnya dulu gue juga nggak terlalu ngerti amat ya, jadi gue cuman ya udah pokoknya gue tiba-tiba main lah gitu sama mereka. Terus pernah one day tuh gue dulu syuting di Jogja, balik terus gue kayak badannya sakit apa segala macem. Terus dia bilang, oh lu ketempelan Lid, apa gimana ya pokoknya itu banyak kejadian mistik yang aneh. Ketempelan lah gitu. apa? Koyo. Terus ya dia akhirnya ketemu gue, dia pulangin tuh, dan akhirnya badan gue ringan Dipulangin gitu. Terus? Nah makanya pas di sufi itu gue juga mempelajari ya sebenarnya ini apa sih gitu ya, makhluk yang tidak terlihat. Gue mempelajari dunia mistik. Kalau orang-orang kan bilangnya sufi itu mistik ya, tapi menurut gue adalah sebenarnya sufi itu adalah spiritual Islam. Kita selama ini tuh nggak pernah tahu ya, kita cuma tahu biasa spiritual itu dari Buddha gitu. Padahal Islam itu spiritualnya tuh menyenangkan banget kalau buat gue ya. Jadi lo tahu kan ya tarian sufi itu ya, Yang itu kan muter-muter. sebenarnya kan zikir ya. Zikir itu ketika lu trance itu apa ya, energi lo tuh udah menyatu gitu dengan lain ya, lu tanpa lo sadarin itu badan Ya pasti tren atau puyeng atau begitu gitu terus. enggak sih, enggak, karena Lu kan muter-muter terus puyeng. karena lu zikir. Kalau lo muter yang nggak zikir iya pusing, kalau lo muter ya Oh zikir, iya. iya lu nggak akan pusing. Nggak, gue karena gue ngerasain itu semuanya gitu, gue pelajarin semuanya, jadi gue tahu makanya. Nah ya kan nggak semua orang kayak gue ya, makanya gue untungnya alhamdulillahnya gue mempelajari Islam itu dengan belajar yaitu gue cintain Tuhan gue dulu, gue mengenal apa Allah tuh sebenarnya maunya apa sih sama gue gitu. Karena sebenarnya gue inget ya titik-titik dimana sebelum gue tobat tuh gue pernah jadi kayak gini loh ya. Nazar. No bukan nazar. Lo gini, lo punya semuanya ya, istilahnya lo punya semuanya, lo punya segalanya, tapi lo kosong. Itu dulu gue bingung gitu. Nah dulu tuh gue pernah ngobrol kan sama mantan gue, ini gue kenapa ya, kayaknya gue problem tapi gue nggak tahu itu apa gitu. Cuman kan ya karena dulu kita dunia nazar, dia pikiran ya mungkin kamu lagi capek aja atau halu atau apa gitu. Tapi sebenarnya gue penasaran ya, ini tuh sebenarnya apa gitu. Karena ketika gue tobat itu akhirnya gue menyadari ya proses manusia itu pada akhirnya ya lu rindu sih sama Tuhan lo gitu. Kalau di dalam bukunya Jalaluddin Rumi tuh, ketika lo tahu siapa diri lo, mengenal Tuhan lo akan tahu siapa diri lo gitu. Makanya gue akhirnya belajar dulu tuh Allah tuh apa sih gitu, siapa dan maunya gimana, dan kenapa gue bisa ada di bumi itu, ini kenapa gitu. Dan Ya karena dilahirin. Iya maksudnya kenapa gue tugas gue di bumi ini apa ya gitu. Karena begini ya lo ketika cita-cita lo semua udah dapet dan lo nggak ada yang lo cari lagi, ternyata ujungnya gitu yang gue sadarin ya, perjalanan hidup gue gitu. Jadi makanya gue akhirnya ya alhamdulillah Tuhan bisa menarik gue gitu untuk kenal dia gitu. Dan akhirnya kan gue kenal Tuhan, kenal
nabi, kenal semuanya lah, orang-orang istilahnya orang-orang suci yang sekelilingnya gitu. Jadi gue tahu ya bagaimana, oke, lu mesti gimana gitu ketika lu memang komit lu menjadi muslim, ya lu tahu lu mesti menjadi muslim yang seperti apa. Jadi lu ibadah itu lu kesadaran, bukan karena lu berharap pahala atau ada surga atau neraka, bukan ya. Surga neraka itu memang udah ada di dunia gitu, tapi adalah karena lu rindu sama Tuhan, karena lu pengen ngobrol sama Tuhan. Jadi aduh, pengen nangis gitu. Lu emang bener-bener apa ya, ketika lu berdoa tuh lu bener-bener ya Tuhan di depan lu gitu. Mungkin lo dulu pernah denger ya kalau Sesti Jenar bilang Tuhan adalah aku ya, itu tuh ternyata kayak ya gue itu dirinduin Tuhan gitu. Kalau lu udah bisa ngerasain momen-momen itu ya, dan itu bisa anytime sih ya, lu nggak harus yang malam atau apa, itu sebenarnya memang itu latihannya aja. Kenapa lu misalnya mesti tahajud 40 hari, itu latihan sih. Tapi ketika lu dapet momen itu tafakur, lu akan keterusan, tau gak? Itu tuh adiktif. Jadi bener-bener yang kayak bisa segini hebatnya ya rasa Allah tuh sayang sama gue gitu. Jadi bener-bener kayak ya lu nggak apa ya, yang ya lu cari cuman ridhonya Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup lu gitu ya, namanya dunia ya, lo mau dibikin miskin kayak, lo mau dibikin sakit kayak, mau dibikin apa, ditipu orang habis-habisan apa, pokoknya kalau misalnya lo udah cinta sama Tuhan, lo udah ridho gitu ya, itu kan cara Tuhan memberikan kita tarbiyah itu pelajaran hidup ya. Itu tanda Allah ridho sama lo gitu. Nah ketika lo ridho dengan segala ketetapan Tuhan, lo tuh makin disayang ya. Jadi lo tuh makin rindu sama Tuhan. Perjalanannya tuh begitu, tapi ya emang agak gampang sih, agak panjang dan berdarah-darah. Anjing berdarah-darah. Ya iyalah. Ada apa ini? Berdarah-darah ditipu orang mulu. Nah, terus masalah percintaan gimana nih? Lu kan terakhir gue liat lu kawin lagi. Ini iya kan? Terus Jadi itu gimana tuh ceritanya? ya jadi Setelah di Jogja ini? bukan. Jadi setelah aku pulang dari Cyprus, Waktu itu udah nikah? belum lah, gue masih single. Mana mungkin gue keliling dunia bawa-bawa suami, ribet banget ya. Terus orang itu nggak gampang ya untuk zaman gue dulu ya, tahun di 2007 itu ya, orang itu melihat Sofi itu sih mungkin sampai sekarang kali ya, mungkin ya karena banyak fitnah. Gue sih tidak, ya itu inilah pendapat orang, literasi orang beda-beda, karena literasi gue dalam banget gitu, karena gue ada keturunan gitu ya. Jadi gue tahu banget gimana apa yang dipelajari oleh buyut gue tuh, gue yakin nggak akan salah. Kitabnya ada semuanya tuh. Jadi kita tuh bukan belajar hadis, kita tuh kitab yang ditulis oleh guru-guru tarekat semuanya gitu. Jadi gue mempelajari itu semuanya, dan beruntungnya alhamdulillah sekarang kan banyak buku-buku sufi itu kayak dari Syekh Abdul Ghani ini udah banyak terjemahannya ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah ada gitu. Jalaluddin Rumi, Imam Khomeini, itu udah banyak. Jadi istilahnya lebih gampang sebenarnya sekarang dibanding satu lagi, dulu. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bukan guru. Al-Eldul. Yang lo sebutin kan Al-Eldul tuh. Bener kan? Nah, dari Cyprus tuh gue taruh tuh bener-bener yang emang lo gak kenal, taruh aja. Blinded ya. Ya terus lo nikah. Ya ketika lo nikah lo kan nggak tahu ya. Ya kalau lo, gue tidak menyalahkan taruhnya ya. Mungkin emang ya udah sih, gue memang harus ketemu yang begitu. Itu di aja. sana? No, di Jakarta. Oh setelah balik ke sini Nah, langsung balik sama gue taruh. dijodohin ya kan? Enggak Taruh kan dijodohin juga. dijodohin kan berarti kan? Nggak dijodohin juga, ketemu di Facebook gitu, ternyata masih saudara lah sama nyokap. Iya benar, sama nyokap ya, karena dari keluarga papanya mama. Udah tuh nikah. Itu sih ketahuan pas nikah ya, ternyata gue
bukannya buka aib ya, cuman memang banyak syariahnya yang dilanggar. Jadi semua keempat syariah sebagai suami dan imam itu dilanggar semuanya. Jadi pada akhirnya makanya gue memutuskan, gue minta sama Tuhan sih, gue minta maksudnya kayak gini, gue waktu itu istikharah pada akhirnya, Tuhan aku minta maaf Allah, aku menikah niatnya cari surga gitu, tapi ketika ini menjadi neraka dan akan membahayakan anak aku, izinkan aku pisah gitu. Itu tahun berapa? 2016 ya. Oh, lumayan lama juga dong. Jadi 5 tahun lah. Tapi di awal nikah tuh memang udah sebenarnya dari hamil 8 bulan tuh gue udah Ada red flag-nya. red flagnya parah banget sih gitu. Dan sebenarnya tuh gue udah minta pisah, cuman nyokap bilang "Tetep dulu waktu itu jangan karena Ara belum lahir gitu kan." Banyak hal lah, udah 3 kali. Bahas ngasih hitungan bulan dong. Apa udah setahun jalan? Udah setahun kurang lebih ya, setahun. Kayak ketahuan lah, dan itu maksud gue gini loh, Tuhan tuh baik ya. Gue tuh orangnya nggak kepoan, tapi Tuhan tuh ngasih lihat aja gitu semuanya. Kayak misalnya gue pulang tiba-tiba laptop kebuka terus jerang semua chattingan dan apalah itu semua. Yahoo Messenger waktu saya dulu. Iya ya Messenger waktu itu. Dan gue kan orangnya malas ribut ya udah gue packing apa segala macem, gue ke kosan gue lama tempat teman gue. Udah gue tuh orangnya malas ribut gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya maksudnya gini loh, gue pernah pacaran yang lama banget ya, jadi gue tau banget rasanya dicintai sama orang, dan gue tahu cara mencintai orang dengan benar. Jadi ketika gue melihat itu bukan cinta ya kayak gitu ya, maksud gue gitu. Jadi ya udah gue pergi aja gitu. Terus ya itu gue balik ya karena nelfon ya gitu-gitulah. Terus pada akhirnya pernah ada kejadian lagi yang sampai akhirnya KDRT? Oh? Iya. Gawat dong itu mah. Iya pokoknya gitu deh. Terus akhirnya gue pindah ke Sunter. Akhirnya gue gak mau lagi tinggal sama keluarganya. Maksud gue biar orang tua gue ngeliat sendiri aja bagaimana attitude-nya dia gitu. Karena mungkin selama ini dia berpikir gue yang salah. Egois dianggapnya gitu. Iya karena mereka tahu kan gue orangnya keras banget ya. Ya udah pas di Sunter ya akhirnya ngeliat sendiri gitu. Dan pada akhirnya ya itu gue minta tolong sama Allah gitu, bener-bener minta tolong. Dan lu tau hebatnya Allah ya, tiba-tiba dia pergi aja dari rumah itu. Tanpa gue usir, tanpa gue suruh pergi, tapi gue mintanya sama Allah. Bener-bener gue tuh waktu itu istikharah kayaknya seminggu ya, di hari kelima besoknya dia keluar dari rumah itu. Setelah keluar gue bilang sama papa aku mau urus ke pengadilan boleh? Papa gue bilang boleh, gue urus semuanya, bener-bener urus. Ya udah selesai, merdeka. Terus sama setelah bertahun-tahun kemudian? Kalau sama Adit itu sebenarnya di tahun berapa ya, pokoknya Ara itu mulai. Jadi waktu pas gue pisah tuh Tahun 2 tahun yang lalu gitu? No, enggak, 4 tahun yang lalu. Jadi gue tuh sama Ara tuh waktu itu masih TK. Terus gue bilangnya dulu emang ayahnya tuh ini kerja di laut lah. Gue nggak bilang pisah ya. Jadi emang dia nggak ada gitu. Cuman pada akhirnya dia paham tuh ya gara-gara dia sering sama nyokap nonton sinetron. Terus di kelas 2 SD dia bertanya, "Mama cerai ya?" gitu. Kok tahu deh? Iya, aku nonton sinetron itu. Oh my god. Pengetahuannya dari sinetron, coy. Ya kan soalnya sama nyokap gue melulu, nyokap kan nontonnya Indosiar tuh. Drama. Terus ya udah, setelah itu Berapa menit sih? panjangan ya kayaknya. Enggak apa-apa. Masih bisa. Terus ya udah di Ramadan, gue lupa tahun berapa ya. Tiba-tiba dia itu kalau nggak salah pas pandemi ya. Ya terus? Gue lupa deh, pas pandemi kali ya. Di Ramadan itu tiba-tiba dia bilang, "Mama aku pengen punya ayah." Terus kan gue bingung ya, lo kan kamu ada ayah. Enggak, mama aku pengen ayah baru. Sebenarnya kan setelah gue divorce itu gue nggak selera ya mau nikah lagi ya, karena gue males ngurusin. Lo beneran sendiri ya? Hah? Beneran sendirian itu setelah nikah itu? Maksudnya nggak ada pacar gitu? Enggak, emang males aja. Ya trauma lah. Gila lo segitu pahitnya hidup gue. Traumanya Marisa nggak? Lebih parah dari Marisa. Ilfil aja gue malah. Beneran itu. Sumpah ilfil banget. Terus ada feel-nya gimana?
Ya terus gue bilang sama Ara, ya udah Ara doa aja, doa. Nah, setelah Datanglah itu, teman SMP itu. enggak. Setelah itu ya itu datanglah beberapa cowok lagi. Wih. Cuman kan Ara yang mukerin nih. Kalau gue kan ya gue temen aja sama Ara. Ara mau apa enggak? Ya itu gimana Ara, bukan gue gitu. Yang penting gue memang ya tahu. Misalnya gue suka ya gue suka lah ya pasti ya. Kenapa bisa gue kenalin ke Ara? Tapi kan gimana Ara kuncinya? Dia oke, baru dia Itu di Jakarta apa di Jakarta. Kalau sama Adit itu gue ketemu pas gue syuting di sini sebenarnya. Syuting di Jogja. Dia teman SMA anak 80. Temannya Bendi juga. Teman-teman anak komplek lah. Dulu itu di komplek dekat rumah Uwi. Jadi dulu tuh neneknya tuh jadi di satu rumah isinya tuh sepupunya dia semua sama neneknya. Karena dulu ayahnya tuh tinggalnya di Aceh apa ya kalau nggak salah sama ibu. Gitu. Zaman SMA tuh sebenarnya gue dulu sama dia suka-sukaan, cuman yang nggak kejadian lah. Karena waktu itu gue SMA tuh kan ada pacar. Nah pas gue kuliah, pas gue syuting di Jogja itu, gue lupa ya sebelum pandemi apa setelah pandemi gitu, lupa gue. Tiba-tiba dia nge-DM aja ngeliat story gue kan, ngobrol. Ngajak ketemu, ya kalau di Jogja kan gitu ya, ketemunya malam-malam enaknya habis kelar syuting apa, kangkringan ngobrol. Gue nggak tahu kalau dia emang single date gitu, gue nggak tahu, ngobrol. Terus kalau dia sih udah notice karena dia emang stalker medsos gue dulu dan gue nggak ada bapaknya gitu si Ara. Ya udah dari situ terus ngobrol. Ya itu dia baru sama-sama ngaku suka-sukaan dulu. terus gue dulu cuman bilang dia langsung ajak nikah waktu itu. Terus gue bilang di angkringan itu? ya maksudnya iya langsung ngobrol, langsung ngajak maksudnya ngajak nikah beneran. Terus gue bilang lu mesti ketemu Ara sih, gue nggak tahu ya Ara setuju apa enggak karena kuncinya di Ara. Gue bilang gitu sama dia dulu, bukan di gue, karena itu panggilan hatinya dia. Kalau dia ngerasa klik sama lu dia oke, kalau enggak ya enggak. Jadi maksudnya ya jangan, keputusan bukan di gue sekarang karena gue sekarang single mom. Kalau dulu gue waktu masih single ya mungkin ada keputusan di gue gitu. Udah terus ketemu sama Ara, udah dia mau bubul lengket. Ya udah akhirnya ya terus gue cuman sholat najat terus sih, minta Tuhan sama gue, tanya sama Tuhan maksudnya ini bener nggak sih jodoh gue gitu. Ya udah terus kejadiannya cepet. Jadi maksud gue dulu gue pengen pindah ke Jogja sebenarnya kan udah lama ya, cuman kan papa gue nggak ngasih. Terus papa gue meninggal ya terus gue nikah, pada akhirnya gue bisa ke Jogja. Ya mungkin ya itu jalan Tuhan juga sih buat gue juga pindah ke sini. Langsung nyanyi Club Project terus ya? Aditya sekarang. Masih sampai sekarang? Ya masih lah, masa enggak? Enggak, maksudnya kok santai gini keluar Dia malam-malam? lagi dia kalau malam minggu tuh sama anak-anak motornya main. Itu kan kerjaan gue kan di bawah di pavilion di Gejayan. Jadi ya kalau misalnya dia lagi sama temen-temen motornya kan gue malas ya, soalnya pertama sebenarnya kan Jawa, gue bukannya apa ya, gue nggak ngerti bahasa Jawa. Daripada gue jadi nyamuk, dia juga tahu gue mau ketemu teman gue tuh udah biasa. Soalnya biasanya gue sama temen-temen gue juga biasa ngajaknya ketemuan di sini, mau di Rolas. Jadi ya udah biasa gitu, santai aja. Tapi kalau lagi gue misalnya diajak, misalnya ada yang misalnya kan kadang ada bini-bininya juga pada ikut, ya gue biasa ikut. Yang penting ada temennya. Kalau cewek sendirian kan agama masalah bahasa sih, gue agak susah pakai bahasa sih. Maksudnya gue nggak bisa, gue lebih gampang ngomong bahasa Sunda. Ya dulu kan gue di Bandung ya sama dia kan lama ya, itu bahasa Sunda gue kan lancar banget gitu dan lebih mudah gue ngomongnya. Kalau di sini tuh susah banget ya beneran. Cuman dapat medoknya. Cuman dapat temen. Iya, kalau Ara jago banget. Lumayan menarik juga nih, kisah hidup lo. Gue sebenarnya ngobrol gini tuh
kadang gue berpikir ya ini bisa jadi pelajaran, tapi gue juga takut bisa menjadi fitnah gitu. Karena banyak orang-orang yang mesti gue ceritain. Fitnahnya di mana? Kan tinggal, wah ini gue nih. Ya kan semua cerita ada dua sisi ya. Cuman gue melihat ya gue ambil good side-nya aja ya, that's my life gitu. Ah ini sedikit kok yang nonton. Maksudnya ini konten emang bukan emang dipostingnya di YouTube, tapi kan ini terlalu personal ya. yang nonton juga paling yang teman-teman doang. Oke. Ya sebenarnya kalau maksud gue kalau yang before marriage itu sebenarnya gak ada masalah, karena semua jadi teman buat gue sekarang. Karena memang buat gue adalah it's normal gitu, dan mereka juga orangnya sama gitu kayak kita, nggak ada masalah apa-apa. Bisa aja. Cuman kalau yang bapaknya Ara tuh memang agak nggak normal gitu, jadi kayak gue Normal. males banget. Cuman ya udah, emang jalannya mesti gitu. Lo betah di Jogja? Betah nggak betah? Kan di chattingan kemarin lu kayak kalau ke daerah selatan lu kayak kayak kurang oke gitu. Bukan, selatan tuh panas banget. Gue mungkin karena dari gunungnya, jadi baliknya ke gunung juga gitu. Dari gunung mana? Jakarta. Pagar Alam, Gunung Dempo. Jadi gue kesini ya cocoknya di daerah gunung. Di Jogja tuh sebenarnya tergantung ya apa yang gue cari ya. Kalau gue kan memang sekarang nyarinya lebih like bukan slow living sih, gue lebih cari sehat ya, karena di Jakarta tuh sakit gue itu ya, gue tuh masih bawa tabung oksigen terus ya. Masa sih? Iya. Bukannya dulu lu ceritanya gara-gara kebanyakan minum teh botol? Itu mah Beda lagi, beda penyakit lagi. Penyakitnya banyak loh nih. setelah GERD tuh gue kena pneumonia. Waktu gue selalu bawa tabung oksigen. Terus gue banyak terapi yang harus gue jalanin gitu, kayak fisioterapi. Aduh banyak banget. Kalau paru-paru gitu ya emang harus di tempat yang bersih, dingin dan terus bersih. Jantung gue ternyata kan sama jantung ya. Jadi tuh gue sebenarnya penyakit itu adalah bawaan, bukan karena efek gue makan apa, enggak gitu. Jadi emang kayak darah gue lebih banyak darah putih dibanding darah merah. Terus jantung gue lebih lemah, terus asam lambung gue memang kadarnya lebih tinggi. Jadi Kita baik banget loh. cara ngembaliinnya memang lu mesti cari alam yang udara yang bersih gitu. Nah di sini tuh mungkin karena kalau di desa tuh orang-orang pada suka bakar sampah ya, pagi sama sore, dan itu yang emang banyak banget, apalagi di sekeliling gue banyak sawah gitu. Makanya tuh kayaknya gue mulai terpaparnya di situ gitu. Tapi ya untungnya yang nggak parah-parah banget kayak waktu di Jakarta yang sampai gue harus bawa tabung terus gitu. Kalau di Jakarta tuh gue selalu nyetok tabung. Sebelum pandemi orang beli tabung itu gue udah beli selusinan ya. Itu di ransel gue tuh pasti udah ada itu tabung. Tabung oksigen yang kayak buat konser gitu? Tabung oksigen yang kan yang dulu berapa ya harganya? Iya, yang 25 kan atau 12,5 ya? 12,5. musisi kayak Slang gitu kan, dia minum dulu apa ngisep dulu. Terus kalau enggak gue mesti di nebu. Wah itu sakit banget ya. Tau nggak gue disedot nih ya, itu racun semua, sakitnya minta ampun. Racun semua maksudnya gimana racun semua? Hitam-hitam? Kan ada tabungnya tuh. Sakitnya udah sakit banget, bayarnya juga nyakitin banget. Ya lu tau sendiri di Jakarta mana ada yang murah. Jadi kayak gue kerja mati-matian habis cuman buat di rumah sakit kan kesel gitu ya, emosi gitu. Jadi kayak makanya pas gue tinggal di Mogiri itu gue ngeliat kayak ya, istilahnya alam nolong gue gitu, bener-bener nolong. Makanya dulu tuh gue sering banget kalau lagi cuti ya gue pasti ke Bumi Langit, gue di sana. Jadi itu udah kayak second home gue aja. Jadi mereka tuh udah kayak orang tua angkat gue lah. Ibu tuh kebetulan orang Bengkulu gitu, istrinya bapak. Jadi istilahnya kan kita kalau ketemu sama orang Sumatera tuh chemistry-nya nyambung lah. Secara selera makan, masak, lidah, dan gue banyak belajar masak sama ibu Dar. Terus bikinnya, kalau bapak tuh juga jago, cuman ya itu semua yang fermentasi, bikin keju, bikin kefir, bikin apa, gue belajarin semuanya. Dan itu yang membuat gue jadi kayak modal gue sendiri. Makanya dulu tuh di Jakarta tuh setelah gue nyusuin Aira, gue bener-bener
makanannya real food semuanya gitu. Gue nggak makan mie, gue nggak makan Ini nasi, makan. ini mie singkong, mie letek. Tapi setelah di Jogja gue makan semuanya. Nggak bener. Bukan Nggak bener coy. Bukan nggak bener, di sini gila enak banget. Kalau nggak pakai nasi kayak agak sulit. Oh sorry, gue disuruh makan nasi adalah ketika papa gue mau meninggal. Oh, kenapa? Papa gue bilang, jadi waktu itu tuh gue berat gue sampai 39 karena Saking gue kurus makannya ya? real food kan. Iya, kalau papa bilang kamu kayak junkie gitu, kita dulu kan bilangnya gitu ya, kayak junkies gitu. Terus papa cuma bilang, kamu makan nasi ya nak. Kenapa pak? Jadi kayak orang susah. Jadi ya standarnya bokap gue orang seneng itu adalah gemuk. Tapi keluarga lu kan emang setelannya kurus kan? Iya. Lu nggak ngeliat ada yang gemuk di keluarga lu? Adek lu ya yang gemuk Iwan tuh ya? sekarang gede banget. Oh gitu. Lalu ngeliat Aulia sempat ketemu kan? Iya, Nah, iya makanya tadi gue bilang kecuali adik lu ya. nah iya si Aulia sih Iwan tuh sekarang gemuk banget. Karena dia kerja di tambang. Kerja di tambang itu kan di Sumatera ya. Makanan lo kan santan terus ya. Jadi Ya santan dan malas gerak aja itu mah kalau gendut, bukan masalah makan santan. sekeluarga gue tuh sebenarnya darah tinggi, kolesterol apa gitu kan. Kalau gue darah rendah sendiri ya. Iya karena gue ya untungnya gue punya asam lambung adalah gue gak kuat santan. Jadi gue kalau misalnya lagi lebaran nih itu santan pasti gue tambahin air panas. Makanya gue selama di sini gue masak tuh bener-bener yang semuanya light, enggak yang se-heavy. Kalau emak gue masak itu pasti udah wah ngep-ngepan gue. Nah santannya kental banget. Gitu sih. Oh, sudah sejam nih. Ya iyalah Ya panjang. wes coy. Thank you ya. Ini enak banget lo mie letek. Tapi kalau lo masak sendiri kayaknya effortnya nggak Apa? yakin Apa banget. yang bikin sulit? Ngerebusnya. Hah? Ngerebusnya. Emang nggak sama dengan bikin mie Beda. Indomie gitu? Beda banget. Strukturnya beda. Ini tuh keras. Beringnya keras. Keras banget. Iya kayak bihun kan? Ya, Lebih keras. Satu itu aja tuh keras banget. Lebih keras dari bihun. Terus ngerebusnya berapa menit? Nggak tahu gue. Lupa. Gue udah nggak berani lagi sejak gagal terus. Untungnya dulu tuh di Jakarta di Kemayoran ada bakmi Jawa begini. Ya di Bandung juga ada, cuman gue mau mencoba di sini di Jogja, di lokasi originalnya. Rambak ada rambak. Rambak ke Ratahayo. Kan ini temennya ini. Nggak tahu kalau di Bandung ada rambak apa enggak. Ada banyak. Ada. Gue ingetnya tuh kalau di Bandung dulu tuh beli keletian tuh kayak gini ini nak di Jogja bilang di pasar Kesambi. Dulu gue selalu. Padahal deket Muara Rajan juga ada, seberang pasar Ciawargelis. Nggak tahu dulu. Ada satu toko. Dia ngajak ke Kesambi mulu, dia bilang kayak yang lebih banyak aja variannya. Ya di situ banyak. Sekarang Pasar Kesambi baru keren juga ya? banyak. Hah? Sekarang Kesambi jadi keren ya. Gue lihat di Yang gedung lamanya ya kan pedagangnya nggak laku, jadinya diremajakan, maksudnya yang isinya tuh anak jadi kayak remaja. Santa. Ya. Kalau di Jakarta kayak Santa. Emang enak-enak itu? Gue belum pernah kesana sih semenjak itu begitu. Lo tinggal di Bandung di mananya sih? Deket situ padahal. Oh, iya? Anak gue juga si yang bungsu itu sekolahnya deket situ. Oh. Cuman gue nggak pernah masuk ke dalam. Bandung tuh bukannya udah rame banget ya? Rame banget. Yang udah pack banget gitu. Cuman gue kan ada obatnya ke kebun tiap minggu sekali, Lu punya seminggu kebun ya? sekali. Udah kayaknya. Udah dulu coy. Oke. Nanti yang tadi dikat. Confidential. Udah sih. Oh, closing dulu tuh. Oke. Dia doang closingnya. Oke, Lid, terima kasih malam ini. Ini gimana sih bikin konten gak jelas? Thank Thank you, you. udah ke Jogja. Udah makan mie letek. Terima kasih. Mie letek yang gue penasaran, akhirnya dimakan juga. Dimakan juga, kesampaian juga. Wes, Oke, wes mangan orang udah tenek. bye. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh.